Oke, yang pertama-tama saya menyiapkan akun user untuk semua role. Total ada 4 role yang saya buat. Berikut adalah access rate-nya atau AHS-nya. Lalu saya membuat chart of account guna untuk akunnya. Setelah itu saya menyiapkan pajak untuk dari sales ordernya atau accountingnya. Selanjutnya di sini saya akan berperan sebagai staff purchase. Di sini kita login dulu dengan email dan juga password yang sudah dibuat oleh staff IT. Jika sudah login, ini kita ke home menu, kemudian ke purchase. Langkah yang pertama kita akan membuat vendor terlebih dahulu. Ini kita klik order, kemudian vendor. Nah, di sini ini kita bisa memasukkan nama vendor, alamat, dan beberapa identitas yang perlu dimasukkan untuk vendor nanti. Ini misalnya di sini saya memasukkan ready meat. Nah, jika sudah, ini contohnya seperti ini. Kemudian untuk setting purchase-nya, misalnya ini payment term-nya kita buat 30 hari. Kemudian jika sudah, ini bisa kita klik save. Selanjutnya kita akan membuat purchase order dengan cara kita klik purchase order, dan ini kita klik new. Nah, di sini kita perlu memasukkan nama vendornya terlebih dahulu. Kita akan masukkan dengan nama vendor yang sudah kita buat tadi, yaitu ready meat. Kemudian kita akan masukkan due date-nya. Ini misalnya di sini tanggal 6. Selanjutnya kita akan memasukkan produknya. Di sini ada sofa dengan kuantitinya 1, perharganya ini 3 juta. Kemudian ada customized deck, ini kuantitinya 1, untuk perharganya ini 100.000, dan juga untuk pajaknya ini per produk 11%. Nah, jika sudah, maka untuk total harganya akan seperti ini. Jika RFQ ini sudah selesai kita buat, ini bisa kita klik send by email. Kemudian ini kita klik send. Nah, di sini statusnya dari RFQ akan berubah menjadi RFQ send. Selanjutnya ini kita klik confirm order. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi to approve, yang artinya butuh persetujuan dari manajer purchase terlebih dahulu untuk mengapprove pemesanan barang-barang yang akan kita beli tadi. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer purchase. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulanita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC CP246. Jadi, pada video skenario accounting kali ini, saya akan bertugas sebagai manajer purchase, di mana tugas saya nantinya akan melakukan pengecekan terhadap dokumen RFQ yang telah dibuat oleh rekan saya sebelumnya, dilanjut dengan melakukan approval terhadap dokumen tersebut, dan juga tugas saya akan melakukan penerimaan terhadap barang yang kita lakukan pembelian. Langkah pertama tentunya saya akan memilih database yang telah dibuat oleh pihak admin sebelumnya, yaitu dengan database demikian. Lanjut juga dengan email yang telah dibuat oleh pihak admin sebelumnya. Setelah itu login. Di sini saya sebagai manajer purchase akan langsung masuk ke modul purchase, yaitu dengan klik home menu, kemudian masuk ke modul purchase. Nah, di sini akan ditampilkan mengenai list dari RFQ yang telah dibuat oleh rekan-rekan saya. Di mana di sini saya akan melakukan approval terhadap dokumen RFQ yang telah dibuat oleh rekan saya sebelumnya, yaitu purchase user, yang statusnya adalah to approve. Oke, di sini sebelum melakukan approval, saya akan melakukan pengecekan terkait dengan dokumen RFQ tersebut. Apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan yang disepakati di sini dengan vendornya, yaitu ready made. Dilanjut juga dengan currency yang kami gunakan adalah Indonesian rupiah.
dan juga mengenai tenggat untuk ordernya yaitu adalah tanggal 6 bulan 11, dan juga mengenai ekspektasi tiba barang tersebut yaitu adalah tanggal 7 bulan 11. Dan juga di sini juga ada field yaitu delivered to, di sini adalah my company receipt. Dan selanjutnya saya juga akan melakukan pengecekan terhadap produknya, yaitu ada 2 produk yang kami akan beli, yaitu 3 sheet sofa dan juga ada customized deck, di mana kuantitinya yaitu adalah 1 dan unit price-nya yaitu adalah 3 juta untuk yang 3 sheet sofa dan juga 100.000 untuk yang customized deck. Lanjut juga adalah mengenai taxes-nya yaitu PPN 11% dan totalnya yaitu 3.103.000. Oke, di sini kami juga bisa melakukan yang namanya catatan tambahan mengenai syarat dan ketentuan, atau juga kami bisa melakukan yang namanya send message kepada vendor. Ini supaya memastikan komunikasi kita terhadap vendor maupun terhadap orang-orang yang berhubungan dengan proses order itu tetap terbuka. Namun di sini asumsikan saja bahwa semuanya itu sudah berjalan dengan baik ya. Jadi saya akan lanjut dengan melakukan approve order. Di sini kita bisa klik button approve order. Oke, setelah dilakukan approve order di sini, artinya dokumen ini sudah dalam statusnya lock, yang artinya dokumen tersebut sudah tidak bisa lagi dirubah oleh pihak manapun, dan juga artinya kesepakatan pembelian antara perusahaan kita dengan vendor itu sudah resmi ya, sehingga pembelian ini resmi terjadi seperti itu. Oke, di sini asumsikan bahwa barang tersebut sudah sampai di warehouse company kita, maka tugas saya di sini akan membuat dokumen penerimaan barang tersebut. Langkah yang perlu saya lakukan adalah bisa langsung klik receive produk di sini. Setelah itu di sini akan terbentuk mengenai dokumen penerimaan, yaitu di sini WH-IN dengan nomor 10 dan juga receive form-nya itu sesuai dengan vendor yang kami pakai yaitu ready-made. Juga dengan destinasi lokasi mengenai barang tersebut, di mana kami akan masukkan di warehouse stock, dan juga schedule date-nya akan saya sesuaikan yaitu untuk tanggal 7 bulan 11. Di sini ya untuk search dokumennya juga sesuai ya dengan nomor PO yang kita pakai sebelumnya untuk melakukan pembelian, yaitu nomor 6. Selanjutnya adalah mengenai detail informasi produk yang kita terima di gudang. Contohnya, vendor melakukan pengiriman barang sesuai dengan yang kita minta, maka di sini kita bisa buat untuk kuantitinya sesuai dengan demand-nya. Ikut juga dengan yang customized deck. Oke, setelah sudah, di sini lanjut untuk melakukan verifikasi terhadap barang tersebut. Saya akan klik validate button. Setelah sudah, maka bisa lanjut dengan melakukan print terhadap dokumen penerimaan supaya menjadi bukti bahwa barang tersebut sudah diterima dan tersimpan di arsip perusahaan. Oke, setelah print ini, maka bisa dilihat bahwa dokumen tersebut sudah terunduh ya. Berikut merupakan dokumen penerimaan sebagai bukti bahwa barang kita sudah diterima. Oke, setelah ini selanjutnya saya akan menghubungi pihak akuntan untuk membuat create bill. Dengan cara klik tombol chat ini, kemudian saya akan buat new message untuk akuntan. Oke, maka di sini tugas saya sebagai purchase manager sudah selesai. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hawa Aprilia Utami dari Universitas Trisakti, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya berperan sebagai staf akuntan yang dimana melakukan create vendor bill dan melakukan confirm bill. Kita lanjutkan. Kita masuk pada bagian udu, masukkan email dan password. Setelah itu kita login. Di bagian direct message ada purchase manager yang dimana penerimaan barang untuk dokumen P006 sudah dilakukan. Mohon lakukan pembuatan bill atau tagihan terhadap vendor terkait.
kita masuk ke purchase. Setelah itu kita ke orders, kita ke purchase orders, kita klik tadi P066. Setelah itu kita create bill. Pada bagian confirm bill, kita masuk ke accounting. Kita masuk ke bagian vendors. Setelah itu kita ke billing 001. Tadi bill date-nya kita samakan saja dengan accounting date. Di sini tadi saya sudah confirm. Setelah itu akan ada register payment yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita copy dulu vendor bill-nya. Setelah itu kita masuk ke home menu, kita ke discuss. Jika sudah di copy, kita ke bagian direct message untuk memberitahukan staff billing-nya. Setelah itu kita send. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk staff billing. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya Eriana Sri Rahayu sebagai accounting manager, yaitu saya bertugas sebagai yang pertama yaitu review pada vendor bills, yang kedua yaitu pada bagian payment management, dan yang ketiga yaitu financial reporting. Baik, di sini nanti masuk dulu pada user akun yang sudah dibuat oleh tim IT. Kita login terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya yaitu ke dashboard, bagian pada menu accounting. Kemudian yang pertama yaitu melakukan bill review and approval pada bagian review vendor bills. Jadi kita masuk dulu pada bagian vendor, kemudian ke menu vendor, bagian bills. Kita buka dulu pada bagian file yang akan di approve atau melakukan payment. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan pada bill tersebut secara detail. Untuk vendor billnya yaitu bill dengan 2024/11/0001 untuk vendornya yaitu Ready-Made Jalan Washington. Nah, untuk invoice lines untuk produknya sendiri yaitu ada 3 seat sofa dengan label P00006 dengan 3 seat sofa. Untuk akunnya yaitu 60000 expense. Untuk kuantitinya yaitu 1 unitnya per unit. Untuk price-nya yaitu 3 juta. Untuk tax atau mungkin untuk pajaknya sendiri yaitu menggunakan PPN in 11% dengan jumlah yaitu 3 juta. Begitu dengan customer tax tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan register payment pada bill ini, yaitu kita klik pada bagian register payment. Setelah itu untuk jurnalnya itu kita menggunakan bank. Untuk payment methodnya yaitu manual.
Untuk amount-nya yaitu jumlah dari bill atau jumlah dari produk pada bill tersebut yaitu 3.103.410 dengan payment date yaitu di tanggal atau bulan 11 tanggal 4 2004 dengan memo bill garing 2024 garing 11 garing 0001. Kemudian kita klik payment. Nah, di sini nanti setelah kita melakukan payment itu akan ada tanda seperti ini, in payment. Yang kedua yaitu tugas dari manajer accounting atau accounting manager sendiri, yaitu pada bagian payment management kita masuk dulu pada bagian menu accounting tadi, kita ulangi lagi, terus kemudian kita pada bagian vendor ke bagian payment terlebih dahulu.